Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan mengenai kecemasan. Kecemasan merupakan salah satu fenomena psikologis yang paling sering dialami individu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi kecemasan juga muncul dalam berbagai konteks, yaitu konteks akademik, pekerjaan, relasi sosial, maupun kesehatan, sehingga menjadikannya konsep yang memiliki relevansi yang luas dalam kajian psikologi maupun dalam konteks keseharian manusia. Melihat besarnya dampak kecemasan terhadap berbagai aspek kehidupan, pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep kecemasan menjadi penting sekali. Hal ini terutama karena kecemasan seringkali tumpang tindih dengan istilah lain seperti stres, takut, atau kekhawatiran, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, memahami kecemasan sebagai sebuah konsep tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi langsung bagi praktik psikologi, layanan kesehatan mental, dan pengembangan strategi penanganan yang efektif. Dari beragam definisi yang ada, semakin jelas bahwa tidak satu pun perspektif yang mampu menangkap keseluruhan dinamika kecemasan secara utuh. Oleh karena itu, artikel ini hadir bertujuan untuk mengembangkan definisi baru dari perspektif lain, bukan menggantikan definisi yang ada, melainkan untuk memperluas dan memperkaya pemahaman mengenai kecemasan. Menurut APA atau American Psychological Association, kecemasan adalah emosi berupa respons jangka panjang terhadap ancaman, ditandai dengan ketegangan tinggi, pikiran cemas berulang, serta perubahan fisik seperti berkeringat, pusing, gemetar, detak jantung cepat, dan peningkatan tekanan darah. Berdasarkan DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Medical Disorders, gangguan kecemasan umum didefinisikan sebagai kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan terjadi hampir setiap hari selama setidaknya 6 bulan terhadap berbagai peristiwa atau aktivitas. Nevitt, Retes, dan Green mendefinisikan kecemasan sebagai keadaan emosional yang disertai ketegangan fisiologis serta perasaan tidak menyenangkan atau kekhawatiran bahwa hal yang buruk akan terjadi. Selanjutnya, Nevitt et al. Menjelaskan bahwa kecemasan merupakan reaksi yang wajar terhadap ancaman, namun menjadi tidak adaptif apabila intensitas dan kemunculannya tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi. National Institute of Mental Health dalam jurnal Watson et al. Menggambarkan kecemasan sebagai respons antisipatif terhadap ancaman masa depan yang bersifat tidak pasti atau berprobabilitas rendah. Sejalan dengan pendekatan tersebut, Pennings et al. Memandang kecemasan sebagai kondisi biopsikososial yang muncul dari interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial. Definisi dari APA menjelaskan gambaran yang cukup komprehensif mengenai kecemasan sebagai respon emosional. Kelebihannya ada pada bagaimana kecemasan muncul secara multidimensi. Namun, definisi ini masih terbatas karena tidak menjelaskan perbedaan antara kecemasan yang wajar dan kecemasan yang bersifat patologis. Sementara DSM kelima lebih teknis dan spesifik karena fokusnya pada gangguan kecemasan umum. Kelebihannya adalah kriteria klinisnya seperti durasi atau terjadi hampir setiap hari dan sebagainya. Namun, proses diagnosis ini juga menjadi kekurangan karena cenderung sempit. Sementara untuk Nevitt, Retes, dan Green menjelaskan kecemasan umum sebagai pengalaman subjektif seseorang, juga melihatkan bagaimana respon tubuh terlibat dalam proses tersebut. Tapi, definisi ini belum menegaskan secara jelas adaptivitas kecemasan maupun kriteria yang dapat digunakan dalam klinis. Kecemasan dari Nevitt et al. 2005 kemudian menambahkan dimensi penting dengan menyoroti bahwa kecemasan merupakan reaksi yang pada dasarnya tepat terhadap ancaman, tetapi dapat menjadi tidak wajar bila intensitas atau konteks kemunculannya tidak sesuai. Kelebihan definisi ini terletak pada kemampuan menjelaskan fungsi adaptif kecemasan, sekaligus mengidentifikasi titik ketika kecemasan berubah menjadi maladaptif. Selain itu, definisi dari National Institute of Mental Health dalam Watson et al. 2022 menempatkan kecemasan dalam kerangka neuropsikologis dengan menekankan respons antisipatif terhadap ancaman masa depan yang tidak pasti. Kelebihan dari definisi ini adalah kemampuan yang menjelaskan mekanisme internal kecemasan secara lebih biologis melalui sistem deteksi ancaman otak, sehingga memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi penelitian modern. Definisi ini juga memiliki keterbatasan karena menempatkan fokus yang besar pada aspek neurobiologis, sehingga kemungkinan mengabaikan nuansa pengalaman, subjektif, dan konteks sosial yang turut memengaruhi munculnya kecemasan. Lalu, perspektif Pennings et al. 2021 memberikan gambaran yang lebih menyeluruh melalui pendekatan biopsikososial. Kelebihan utama dari definisi ini adalah sifatnya yang komprehensif, mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, dan sosial sebagai akar munculnya kecemasan. Definisi ini membantu menjelaskan mengapa kecemasan dapat muncul dan bertahan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Namun, sifatnya yang sangat luas juga menjadi tantangan karena membuat batasan konsep kecemasan menjadi kurang spesifik dibandingkan definisi berbasis diagnostik atau neuropsikologis. Nah, untuk menambah kejelasan dalam memahami setiap definisi, kami sudah membuat 6 ilustrasi untuk memudahkan memahami setiap definisi. Ilustrasi yang pertama, seorang mahasiswa yang menunggu pengumuman kelulusan mengalami kecemasan meskipun hasil belum diumumkan. Ia terus memikirkan kemungkinan terburuk seperti tidak lulus atau mengecewakan orang tua. Hal ini menunjukkan aspek kognitif berupa pikiran cemas berulang. Secara emosional, ia merasa tegang dan sulit untuk rileks. Sementara secara fisik, muncul gejala seperti jantung berdebar dan sulit tidur.
Ilustrasi ini mencerminkan definisi APA 2022 yang memandang kecemasan sebagai respon jangka panjang terhadap ancaman yang dipersepsikan melibatkan aspek kognitif, emosional, dan fisiologis. Dilanjut dengan ilustrasi yang kedua, rasa cemas yang muncul sebelum ujian mendorong seorang siswa untuk belajar lebih giat dan mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kecemasan berfungsi secara adaptif. Namun, apabila kecemasan tersebut menjadi terlalu intens hingga membuat siswa sulit berkonsentrasi dan menghindari ujian, respon tersebut berubah menjadi tidak adaptif. Ilustrasi ini sesuai dengan Nevitt et al. 2005 yang menunjukkan bahwa kecemasan pada dasarnya adalah reaksi yang wajar terhadap ancaman, tetapi dapat menjadi tidak wajar ketika intensitas dan dampaknya tidak sesuai konteks. Lalu dilanjut dengan ilustrasi yang ketiga, seseorang yang akan melakukan presentasi penting merasa tidak nyaman sejak pagi hari meskipun acara belum dimulai. Ia merasakan ketegangan pada otot, tangan berkeringat, dan perasaan khawatir bahwa presentasi akan berjalan buruk. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kecemasan tidak hanya berupa pikiran negatif, tetapi juga melibatkan reaksi tubuh yang nyata. Ilustrasi ini sesuai dengan pandangan Nevitt, Retes, dan Green 2003 yang menekankan kecemasan sebagai keadaan emosional subjektif yang disertai ketegangan fisiologis dan antisipasi kejadian buruk. Selanjutnya, yang keempat, seseorang karyawan yang mendengar rumor kemungkinan PHK merasa cemas meskipun belum ada kepastian dari perusahaan. Ia menjadi lebih waspada terhadap setiap perubahan kecil di lingkungan kerja dan terus menilai kemungkinan terburuk. Kondisi ini menunjukkan kecemasan sebagai respon terhadap ancaman yang tidak pasti dan berjarak, ditandai oleh peningkatan kewaspadaan dan penilaian risiko. Ilustrasi ini sesuai dengan pandangan NIMH 2022 yang menekankan kecemasan sebagai respon antisipatif terhadap ancaman ambigu. Selanjutnya, yang kelima, seseorang individu selama lebih dari 6 bulan merasa terus-menerus khawatir terhadap berbagai aspek kehidupannya, seperti pekerjaan, kesehatan, dan kondisi keluarga, meskipun tidak terdapat ancaman yang jelas. Kekhawatiran tersebut muncul hampir setiap hari dan sulit dikendalikan, sehingga mengganggu konsentrasi serta aktivitas sehari-hari. Individu ini juga mengalami gejala penyerta seperti mudah lelah, sulit tidur, dan ketegangan otot. Ilustrasi ini mencerminkan definisi DSM-5 yang memandang kecemasan sebagai kondisi klinis dengan durasi, frekuensi, dan dampak fungsional yang jelas untuk keperluan diagnosis. Selanjutnya, yang terakhir, seseorang pekerja yang mengalami tekanan kerja berkepanjangan, kurang dukungan sosial, dan tuntutan hidup yang tinggi mulai merasakan kecemasan yang menetap. Secara biologis, ia mengalami kelelahan dan gangguan tidur akibat aktivasi sistem stres yang berlebihan. Sementara secara psikologis muncul kekhawatiran berulang dan perasaan tidak mampu mengendalikan situasi. Kondisi sosial seperti konflik keluarga dan ketidakpastian ekonomi semakin memperkuat respon kecemasan tersebut. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana kecemasan muncul sebagai hasil interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Penix et al. 2021. Nah, berdasarkan pemaparan dan analisis dari berbagai definisi kecemasan dari sejumlah pendekatan teoritis dan klinis, dapat disimpulkan bahwa kecemasan merupakan fenomena psikologis yang bersifat kompleks dan juga multidimensional. Kecemasan ini mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan, mulai dari aspek emosional, kognitif, fisiologis, neurobiologis, serta pengaruh lingkungan sosial dan pengalaman individu itu sendiri. Dari seluruh analisis ke-6 definisi utama, artikel ini merumuskan kecemasan sebagai keadaan emosional dan fisiologis yang muncul dari persepsi terhadap ancaman, disertai dengan kekhawatiran, serta kewaspadaan terhadap kemungkinan negatif di masa depan yang pada dasarnya bersifat adaptif, namun dapat menjadi maladaptif ketika intensitas atau durasinya berlebihan, serta juga dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, psikologis, dan juga sosial. Nah, sebagai penutup, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kecemasan jauh lebih dalam lagi dan juga jauh lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, tahap perkembangan, serta dinamika lingkungan, sehingga pemahaman mengenai kecemasan dapat menjadi lebih komprehensif dan aplikatif sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.